Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, teman-teman, anak-anak semua, sekarang kita absen dulu ya sebelum kita masuk ke pembelajaran. Tapi sekarang absennya pengen beda nih. Jadi kalian tahu nggak ada lagu yang iya iya yuk, tahu nggak? Misalnya nih, ibu bilang kelas 8 mana suaranya. Nah kalian iya iya yuk. Nah kalau misalnya, nah itu terus yang kedua lihat kanan dan kirinya, saut lagi. Nah terus nanti terakhir apa kalau misalkan ibu bilang ada yang pokoknya nanti kalau misalkan hadir semua bilangnya ada semua kayak gitu ya. Kalau misalkan nggak ada berarti nanti ibu bilang kayak ada bangku yang kosong nggak kayak gitu. Nah terus kalian bilangnya ada kalau misalkan nggak ada ya. Oke, 1, 2, 3. Kelas 8 tepuk tangannya ya. Kelas 8 mana suaranya? Iya iya dong. Lihat kanan dan kirinya. Iya iya dong. Adakah kursi yang bertuan? Yang gak bertuan? Ada. Oke. Ada berapa yang gak hadir? Berapa? Jumlahnya berapa di sini? Ada 11 orang. 11 orang. Oke, siap. Oke ya. Sekarang kita tahu ya akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Nah, tapi sebelum ini kita lihat dulu nih tujuan pembelajarannya ya. Nah, dari kita itu mengingat dulu, memahami, terus kita tuh mampu menerapkan, kemudian menganalisis sampai mengevaluasi. Jadi mengevaluasi itu kita nanti akan ada kegiatan evaluasinya ya. Oke. Nah, di sini cek kehadiran udah ya. Sekarang mulai belajar. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi, nah kita itu harus tahu dulu nih teks laporan hasil observasi itu tuh nanti tuh kita bakal mampu apa sih gitu. Nah jadi anggap aja kita itu akan menjadi seorang detektif fakta. Nah di mana siapa yang paling banyak menemukan detail yang paling unik dialah pemenangnya. Oke? Nah di sini. Nah apa itu teks laporan hasil observasi? Nah tapi jangan dulu dijawab. Nah ibu mau nanya dulu nih satu pertanyaan. Ketika kalian mendengar kata laporan dan observasi, apa sih yang ada di benak kalian? Boleh? Boleh? Gimana? Namanya siapa? Laporan. Iya. Namanya dulu. Namanya? Nggak jadi. Kenapa gak jadi? Oke, boleh deh. Siapa namanya? Nahwa gimana Nahwa? Laporan tuh apa? Terus observasi itu apa gitu? Laporan itu biasanya Gak apa-apa, jawabnya sederhana aja. Misalkan ngebosenin, gak ada gambarnya misalnya. Serius banget atau gimana, boleh? biasanya laporan itu serius, terus kayak melaporin hal-hal yang terjadi. Terus kalau observasi itu pengamatan secara langsung. Oke, betul ya. Tepuk tangan dulu dong buat Nahwa. Oke. Nah, terus yang kedua nih, kalian pernah dengar gak istilah data dan fakta? Pernah dengar gak? Nah, oke. Data dan fakta itu menurut kalian apa? Gak apa-apa, sederhana aja. Jawabannya gak usah kayak, wah ini harus benar, gak usah. Apa? Boleh? Coba 1, 2,
2, 3. Iya, ini siapa dulu? Ya udah, boleh. Reva apa? Jawab. Jawab. Ya. Setahu aku kalau fakta itu tuh peristiwa yang benar terjadi. Oke. Nah, kalau data itu tuh biasanya berisi kayak angka-angka. Oke, siap. Boleh. Syarani tadi apa? Mau jawab juga? Boleh. Iya, apa? Kalau data itu informasi mentah atau catatan dari sesuatu yang kita amati. Oke, terus? Kalau fakta itu data yang sudah terbukti benar dan bisa dipercaya. Kayak contohnya tuh, kalau yang fakta itu misalnya kita ke taman, terus kita lihat di taman itu ada 5 anak lagi main ayunan. Nah, itu tuh fakta karena kita lihat sendiri. Oke, mantap. Terus Resti gimana nih? Resti? Sama kayak siapa? Reva apa Syarani? Oke, berarti kalian jawabannya udah tepat ya. Nah, terus nih, kan tadi udah tahu data dan fakta. Kalau misalnya suatu laporan nggak ada data, nggak ada fakta, tapi opini pribadi itu bisa nggak sih menurut kalian? Tidak. Kenapa? Tidak valid. Oke, ya betul ya. Nah, jadi tidak valid itu karena nggak objektif ya, pasti subjektif. Kalau yang objektif itu berdasarkan fakta dan data. Oke, nah sekarang kita jawab apa itu teks laporan hasil observasi. Kan tadi sudah ya adanya fakta dan data, tidak boleh ada opini, terus bersifat objektif. Nah, dari situ kita ambil kesimpulan apa itu teks laporan hasil observasi. Apa? Boleh, Reva. Laporan teks observasi itu Ya. jadi teksnya itu bersifat objektif Ya. yang berisi fakta dan data. Nah, terus itu tuh harus dilakukan pengamatan secara langsung. Oke, betul ya. Nih, sekarang kita lihat. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang mengandung penjabaran umum dari hasil suatu pengamatan. Teks laporan hasil observasi memuat deskripsi terhadap objek yang diamati. Di sini kan ada penjabaran umum dari hasil suatu pengamatan. Berarti untuk menjabarkannya kita itu perlu mengamati. Oke? Nah, teks laporan hasil observasi memuat deskripsi. Nah, kemarin kalian kan belajar tentang teks deskripsi ya. Nah, kepikiran nggak sih apa bedanya teks deskripsi yang kemarin sama teks deskripsi yang ada di laporan hasil observasi? Kepikiran nggak? Oke, kalau enggak gini ya. Jadi kalau teks deskripsi yang kemarin itu kan kita tuh lebih bersifat persuasif ya. Jadi ketika kita kemarin ada serabi pandan, ketika kita mendengarnya kayak ih kayak enak, pengen nyoba deh, misalnya kayak gitu kan. Nah, kalau di teks deskripsi laporan hasil observasi ini tuh kayak justru sifatnya informatif, kayak kita tuh responnya oh gitu ya, oh gini kayak gitu. Jadi bukan ih pengen, nggak kayak gitu ya. Oke. Nah, di sini ada nih perbedaannya biar lebih jelas lagi. Teks deskripsi ini tentang Gunung Rinjani. Nah, kalau yang kemarin Gunung Rinjani menjulang megah di Pulau Lombok, bagai mahkota hijau yang diselimuti kabut tipis. Saat fajar, langit perlahan memerah dan memantulkan cahaya ke danau Segara Anak yang berkilau kebiruan. Udara dingin menusuk kulit namun memberi ketenangan, menyatu dengan aroma tanah basah dan kicau burung yang terdengar lirih di kejauhan. Itu teks observasi, teks deskripsi. Kalau laporan hasil observasi nih, teks deskripsinya, Gunung Rinjani terletak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan merupakan gunung berapi aktif tertinggi ketiga di Indonesia dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa suhu di puncak berkisar antara 6 hingga 12 derajat Celcius pada pagi hari. Nah, di sini jelas ya, kalau yang atas sifatnya tuh kayak, wah kita tuh kayak ikut merasakan gitu. Tapi kalau yang di bawah tuh yang hasil observasi justru kitanya jadi tahu bahwa ini tuh Gunung Rinjani ada di Nusa Tenggara Barat, ketinggiannya 3.726 gitu dan lain sebagainya. Oke. Nah, sekarang ciri-ciri laporan hasil observasi. Tanpa kita lihat salin dia ini juga kita udah tahu ya ciri-cirinya nih. Bersifat objektif. Oke, berisi fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Ya. Tidak dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi, tidak menggunakan kata-kata yang subjektif dan kata-kata yang beremotif. Kalau subjektif itu yang opini pribadi ya tadi ya. Oke. Nah, terus di sini ada struktur laporan hasil observasi. Nah, seperti yang anak-anak tahu bahwasanya teks itu kan pada umumnya ada pembuka, ada isi, ada penutup ya. Nah, di sini juga nggak jauh beda. Di sini ada definisi umum sebagai pembuka, deskripsi bagian sebagai isi, dan simpulannya itu sebagai penutup kayak gitu. Jadi sama
Iya, Bu. Oke. Nah, di sini kita jabarkan tentang definisi umum. Definisi umum adalah pembuka atau pengantar mengenai hal yang akan disampaikan. Hal umum tentang objek yang akan dikaji dan menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Di sini contohnya, jika objek observasinya adalah hewan, maka hal yang dibahas di bagian ini adalah nama ilmiah hewan. Ya. Terus klasifikasi umum kayak mamalia kah atau reptil dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian di sini ada tempat hidupnya secara umum atau habitatnya. Nah, kemudian di sini lebih spesifik lagi nih. Di sini deskripsi bagian atau isi. Di sini adalah penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagian objek. Kalau deskripsi objeknya itu hewan, maka yang dibahas adalah bagian tubuh, pola makan, kebiasaan unik atau ciri khas dan lain-lain. Misalnya kayak unta kan ada punuknya ya. Fungsinya apa? Coba. Buat mereka dalam Makan. Iya, betul. Karena kan di gurun ya. Nah, oke. Kemudian di sini simpulan atau penutup, yaitu manfaat dari objek observasi baik bagi manusia maupun alam secara umum. Contohnya, jika objeknya itu adalah hewan, maka hal yang dibahas di sini adalah manfaat keberadaan hewan tersebut. Kalian pernah dengar nggak? Itu apa? Ada wali kota itu tuh apa ya, melepas ular di sawah. Nah, gunanya apa? Memberantas hama kan? Iya kan? Nah, terus kalau sapi apa? Diambil apanya? Buat manusia. Iya, dagingnya, susunya buat dimakan juga ya. Oke, sekarang kita masuk. Buatlah kelompok, mari mulai bermain. Nah, sekarang kita bikin 2 kelompok aja. Oke. Nah, di sini coba siapin 2 meja. 2 meja ya. Jadi boleh berhitung 1 2 1 2 gitu. Boleh? 1 2 1 2 1 1 2 1 1 Oke, yang satu mana kesini siapin mejanya ya. Iya, meja 1. Yang 2 juga siapin 1 siapa? 1 2 3 sikut.
cepet Nah, yang banget sih. lainnya berdiri dulu di sini ketua kelompok. Oke. Nah, jangan kita buat ketua kelompok ya. Nah, di sini ibu punya ini nih. Wow, Pilih dua mau yang mana? panda. Panda sama Gajah. Oke. Panda. Iya. Panda ya. Nah, jadi ini kalian boleh Sweet. Ini maunya panda. pakai sweet aja 1, 2, 3 kali. Naria kalah. Iya, benar kalau. Bener sih. Iya. Nah, berarti Eja pilih nih, ini buat Eja yang mana, buat Naria yang mana? Gajah kan pada sepakat gitu. Oke, berarti ini panda ya. Coba buka dulu LKPD-nya. Wow, aduh. Dapat. Oke. Nah, untuk ini ya yang gajah. Yang gajah itu kita cari yang benernya yang mana dan yang salahnya jangan ditempel kayak gitu ya. Nah, kalau yang data dan fakta semuanya itu ditempel, tapi harus ditentuin mana data mana fakta. Oke. Nah, kalian belum dimulai ya? Belum. Bentar ya. 5 menit kepanjangan nggak waktunya? Kebentaran. Kependekan. Enggak, 5 menit aja pokoknya ya. Nih, ini di timer ya. Nanti kalian harus sudah selesai dalam waktu 5 menit. Jangan dulu. Coba tangannya dilepas dulu. Oke. Gimana? Tangannya dilepas dulu, kita mulai sama-sama ya. Dilepas dulu kawan. Iya. Coba. Dah? Dah. Oke. Kita mulai ya 5 menit. 3, 2, 1. Oke. Sambil nyalain lagu ya. Ini data, ini fakta nggak sih? Masyarakat ke kota. Tidak di sini. Iya. Selesai. Oke. Nih kita tunggu ya. Bener kan? Ternyata yang gajah bisu. Nggak bisa dibesarin suaranya. Ih, kok mereka mah banyak? Oh lihat-lihat gitu sih. Oh iya. Kita juga ngeliat-lihat. Udah selesai? Sudah. Udah nih. Oke. Ya, sekarang kita coba cari tahu jawabannya. Oke, kalian tuh kan selesai ya dalam waktu 2 menit. 15 menit. Mati dulu ya, habis. Tadi itu lagunya. Oke. Bentar ya. Nah, kita cari tahu nih jawabannya, harusnya ada LKPD-nya 3 ya. Cuma gara-gara yang beda sedikit. Nah, boleh kita lihat dulu ke depan semuanya. Sudah? Dia udah lihat ke depan ibu. Udah belum? Tadi jangan nyontek. Ih, Ada sama aku, nggak boleh. Iya, udah duluan. Oh iya, kelompok gajah yel-yelnya gimana? Panda gimana? Oke, kita tunggu ya teman-teman. Oh iya kita jadi. Gimana ada kesulitan? Kamu mau mati nggak?
Coba tuker ya. Ini gimana? Gimana kelompok ini? Sama semuanya. Itu yang atas tuh jawabannya Semuanya ada. Oh, gak apa-apa. Oke, tepuk tangan buat kelompok gajah. Betul semua ya. Salah banget ya, benar. Oh, ini salah. Jangan otak PD satu lagi ya. Coba kita lihat 1, 2, 3. Betul. Oke, tepuk tangan buat kelompok apa pandai ya? Oke, siap. Aduh, gimana ya? Nah, ada nih satu lagi. Coba jawab. Coba jawab nih. Boleh apa ya? Kedua kelompoknya di mana? Jangan kelompok, dua kelompok tunjuk satu orang. Nama. Siapa? Nahwa. Nahwa. Oke, Nahwa boleh maju ke depan sama satu lagi kelompok gajah. Nah, sini. Sini dulu. Nah, Nah, lebar maju. nih, wah, harus di sini ada satu lagi nih buat nentuin pemenangnya ya. Kita kan udah menang tadi dulu. Iya sih, cuma kan nggak di waktu. Nah, coba Wina kerjain di belakang ini. Wina dulu, Nahwa dulu nih. Gak mau ah. Nggak mau. Sweet Ini aja. struktur. Mau kan? Oke. Ya udah. Sweet dulu. Sweet, cepat. Oh ya udah, sweet aja. Yang gak mau gak boleh pulang. Jadi ini sweet aja, siapa nentuin yang menangnya? Ya, Kalah. Sweetnya berapa kali? Jangan Kalah sweet. Join sweet. apa dong? Itu aja ngerjain. Ngerjain apa sweet? Ini aja Bu, setiap kelompoknya nah yang kalahnya baru ini. Sama dia, boleh nih. Gambar ya. Gambarin dulu. Ya udah. Udah, 1, 2, 3. Bintangnya jatuh. Mana bintang? Gambreng. Ini udah dapat. Siapa di sini? Satu ya. Ini mau Zara dulu, mana dia dulu? Ini dulu. Ayo udah Zara, coba kerjain nanti. Gak usah ditempel, liatin aja. Gitu ya. Oke. Kerjainnya di Kalau sini aja. jawabannya sama gimana? Kalau sama kita quiz selanjutnya. Oke. Ya udah berunding aja maksudnya deh sendiri. Berunding ya, jangan nyontek ya. Dapat. Kalau mau. Itu bisa buat jilid. Iya itu. Ya udah lah ini aja. Jilid apa? Buat ini yang ketiga definisi umum untuk ini ya. Tapi kan definisi ini kok gitu sih Ibu narianya ke sini. Langsung kalah berarti. Kelompok 1 menang. Coba Oh ini kita sekarang siapa lagi? Ibu tarinya nyontek. Ibu asal nyontek. Salah Ibu berarti. Nanti kita hitung mundur. 3 2 1. Gimana? Udah? Oke. Ini yang gimana ini? Yang pertama yang mana tadi?
Salah sih itu Bu. Nyantet soalnya. Definisi umum. Oke. Jadi kalau sebagian Kan kita mah udah. Iya. Gimana ayo? Gimana ini? ini tuh ada yang ini loh. Simpulannya. Udah bener gitu. Kalau masalah kenapa? Biarin kan. Udah kayak gitu? Yakin? Udah berarti ya? Belum. Oh belum. Baca dulu. Oh iya. Sudah? Oke. Nah, lihatin ke kelompok sebelah. Ingat ininya kayak gini ya. Mereka nih. Coba nih, ingat-ingat ya. Terus tunjukin hasilnya kalian kayak gimana. Tadi hasilnya kalian sama juga. Bohong ya. Kepala sama aja mana. Nah, ini ya. Kita lihat hasilnya. Bentar ya. Nih. Iya. Ibu bohong, salah jawabannya Ibu bohong. Tapi jangan nyontek, jadi salah kan. Saya pernah mobil. Oke, oke sekarang Jadi salah. Gue nyontek salah lagi. oke, kan karena kalian draw nih ya. Jadi ibu punya satu lagi game. Siap-siap. Ini cerdas cermat. Siap-siap ya. Di sini. Ini mah gak totet-totet. Tapi di sini ada zonnya nih. Nanti ada yang dihapus, ada yang skornya pindah. Jadi kalian harus hati-hati memilih kolom. Oke. Jangan nyontek ya. Nih, woi jangan lihat dulu. Gak bisa. Itu udah dijawab. Salah. Bentar ya. 2 kelompok ya? Temanya mau apa? Kita nyalain lagu dulu. Oke. Kita jadi Nih ya, kita mulai. Ini dimulai dari kelompok gajah. Ibu bentar mata saya Ada 8 ya? Ada gambarnya. Ya. Siap-siap ya. Ini bukan pilihan ganda. F5. Iya. Tapi pendek jawabannya. Oh, dengar ya. Coba nih karena ini jaringan ya. Kelompok gajah mau pilih kolom yang mana? Yang mana? Lama. Ya gimana sih? 3, 2, 1. Yang mana? Oh, yang kedua ya. Oke. Kita buka. Suhu air kolam tercatat 28 derajat Celcius pada pukul 9 pagi. Itu termasuknya data atau fakta? Lama. 3, 2, 1. Fakta. Kita cek ya. Salah. Oke, bintang. Ini ya. Oke. Kolam sekolah dipenuhi tanaman eceng gondok di permukaan.
Yeay. Hati-hati ya. Thank you ya poinnya. Ada satu lagi. Yang mana? Astronot. Oke. Pengertian umum atau hal-hal mendasar terkait objek termasuk ke dalam struktur. 3, 2, itu kan observasi. kan tadi ada definisi umum, ada deskripsi bagian, ada simpulan. 3, itu baru definisi umum. Cek ya. Berapa lagi? Nah, coba beli gajah. Gajah apa nih gajah? Nih. Oke. Apa saja struktur yang ada dalam laporan observasi? Umum, Si bagian sama simpulan. kita cek ya. Betul. Wah, skornya nih. Oke, tim apa? Panda apa nih? Cicit. Itu satu Salah. Oh, ini. Oke. Apa yang dimaksud observasi? Oke, cek ya. Betul. Pengamatan langsung. Oke. Nih, gajah. Sama gajah yang mana gajah? ini nggak ada surat lagi. Yang bawah. Wah, ini apa nih? Kita itu satu lagi kita. Ini satu lagi ya. Ada lagi. Laporan hasil observasi harus bersifat. Fakta dan data itu bersifat apa? Oke. Yeay, betul. Oke. Nih. Oke. Jadi yang menang adalah Yel-yelnya ada tuh Panda. Boleh tim Panda sini. Ini nanti dikumpulkan setiap pertemuan. Nanti paling banyak siapa? Oke. Ke depan. Paham. Sombong duluan. Oke, terima kasih ya Panda. Oke, itu nanya ya. Oke. Nggak apa-apa. Iya dong, benar. Dua. Walaupun sudah dikalahkan. Tadi ada yang jawab lagi ya? Siapa tadi yang jawab? Oke. Ini bintangnya. Lagi dong. Terima kasih Bu. Oke, sudah ya. Sekarang kalian tahu kan ya, sekarang teks laporan hasil observasi boleh kembali ke tempat duduk. Beresin lagi dong. Tadi kasih lagi. Bawa aja. Mau lagi. Oke, taruh. Tadi belum berdoa ya? Udah berdoa. Oh iya. Oke, sekarang kalian sudah mengenal tentang
Nah, jadi sekarang kita memahami dulu dengan baik, kemudian nanti di pertemuan selanjutnya kita menulis. Nah, sudah ya anak-anak. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.